Salam Patunggilan. Segenap warga GKJW yang ada dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Pendeta Heru Gistoko. Saat ini melayani di GKJW Jemaat Luwung. GKJW Jemaat Luwung berada di wilayah pelayanan MD Surabaya Timur 2. Tepatnya di Dusun Luwung, Desa Sumokembang Sri, Kecamatan Balungbendo, Kabupaten Sidoarjo. GKJW Luwung terdiri dari 123 KK yang tersebar di 3 wilayah, di Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo. Mari kita membangun ibadah bersama dengan keluarga besar GKJW Luwung. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan. Salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita segenap warga GKJW dimanapun panjenengan berada. Ibadah saat ini dilayani oleh Jemaat GKJW Luwung dengan pelayan Bapak Pendeta Heru Gistoko. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini adalah ibadah minggu di bulan Ekumene. Bersama umat percaya dimanapun berada, kita dipanggil dan dipersekutukan oleh Tuhan Allah sebagai bagian tubuh Kristus. Untuk itu, kita perlu bersama-sama membangun keutuhan tubuh Kristus dengan saling menopang dan menguatkan di antara anggota tubuh Kristus. Mari kita lakukan ibadah minggu di bulan Ekumene saat ini dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, senantiasa berkarya dan memberkati gerejanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan marilah kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 4. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita bersama-sama menenangkan pikiran dan menyadari keberadaan Tuhan di dalam ibadah kemuliaan Tuhan Yesus pada saat ini. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh, dalam hati kita berkata demikian. Ibadah Minggu pada bulan Ekumene saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema ibadah Minggu di bulan Ekumene saat ini adalah hidup bersama dalam kepedulian. Kita sebagai umat Allah, umat manusia, sebagai juga umat sosial, kita tidak bisa hidup secara sendiri-sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 260, bait yang pertama dan kedua. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di badai, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan Allah. Karena ada firman yang berbunyi demikian, "Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami." Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhanku, ya Allahku, pada saat ini kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami selama ini. Karena kami tidak tahu apa yang telah kami perbuat ini, apakah sudah menyenangkan hati Tuhan, ataukah malah mendukakan hati Tuhan. Karena kami belum bisa melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami
dan ampunilah kami. Karena kami percaya hanya Tuhan Yesuslah yang mampu dan mau menyucikan kami, membersihkan kami, sehingga menjadikan ciptaan-Mu yang baru. Sehingga kami layak untuk menghadap kepadamu, layak untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tuhan itu Maha Kasih. Tuhan itu selalu mendengarkan apa yang menjadi jeritan hati Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menerima berkat, anugerah. Pada saat ini Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Ada firman yang mengatakan demikian. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Inilah Tuhan kita itu Maha Kasih. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 387, bait yang kedua dan ketiga. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya, jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka kesaksian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus, pasal yang ke-10, ayat yang ke-35 sampai 45, yang akan dibacakan oleh salah satu anggota majelis. Dipersilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, kita minta terang Tuhan, kita berdoa. Mari satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada kesempatan hari ini kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami berkumpul pada hari ini dengan penuh sukacita. Kesempatan pada hari ini Tuhan, kami juga akan membaca firman-Mu. Kiranya hati kami Tuhan buka, pikiran kami Tuhan buka. Berilah kami kekuatan untuk menerima seluruh firman-Mu. Juga Tuhan, pada hari ini kami menyerahkan hamba-Mu Pendeta Heru Kustoko sebagai saluran berkah untuk firman disampaikan.
Untuk itu Tuhan, sepenuhnya kami serahkan kepadamu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus menjadi sumber berita, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk bacaan kita hari ini diambil di dalam Markus 10 ayatnya 35 sampai dengan 45. Dengan perikop permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang suka mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Dalam dunia nyata ini, tidak banyak orang yang mau diperintah. Tetapi dalam dunia nyata ini, banyak orang yang suka untuk memerintah. Sebab ada pemikiran kalau yang memerintah itu tidak mempunyai status yang utama. Tetapi kalau orang yang mempunyai status utama itu bisa memerintah orang lain untuk mencari kedudukan, mencari pujian, bahkan mengatur hidup orang lain. Nah, untuk mendapatkan kehormatan dan pujian dari sesamanya, itu dengan cara tidak memperdulikan orang lain. Yang penting saya dapat. Yang penting saya bisa memerintah orang lain. Yang penting saya mempunyai kedudukan yang utama. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Orang yang mempunyai kedudukan ini adalah merupakan kebanggaan bagi dirinya, kepuasan bagi dirinya, tanpa harus memperdulikan sesamanya. Baik itu di lembaga kerohanian maupun di lembaga yang lain. Pasti semua orang menginginkan kedudukan yang utama. Seharusnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan bersama dengan sesama itu harus saling menghormati, harus saling membantu, harus saling memelihara kebersamaan, harus saling menghargai, saling menghormati, dan tidak selalu mementingkan dirinya sendiri. Tetapi juga mementingkan orang lain. Seperti yang dikatakan dalam kitab suci. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Saya ulangi, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Nah, di sini jangan sampai kita ini yang sudah mendapat pengajaran dari Tuhan Yesus, sudah menerima apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita sudah tahu hukum kasih, di mana kita yang sudah hafal bahkan, tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari? Sebab kasih sayang kepada sesama itu penting untuk membangun kebersamaan. Kasih sayang itu penting untuk menolong orang lain. Dan ini harus terus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, semua apa yang akan dilakukan orang yang sudah menerima pengajaran Tuhan Yesus itu akan dipikirkan dengan masak-masak, dengan matang, supaya tidak bisa menyakiti orang lain. Bahkan harus bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Inilah dalam kehidupan kita bersama orang lain. Bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga sesama ciptaan Tuhan Allah yang ada di alam semesta ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dalam bulan Oikumene ini, kita harus mampu menahan diri dari rasa egois kita. Jadi memanfaatkan orang lain demi meraih kepentingan dan kebahagiaan kita, memuaskan hasrat hidup kita. Kita harus bisa menahan diri itu. Bahkan mengorbankan orang lain, jangan. Mengorbankan orang lain demi kepentingan kita, jangan. Mengorbankan orang lain untuk kemuliaan kita, kebahagiaan kita, jangan. Sebab kebesaran yang sejati bukan soal meraih kekuasaan atau kemuliaan diri,
dalam prestasi hidup kita ini. Dalam prestasi yang luar biasa yang tingkat ini. Jangan. Melainkan sikap rendah hati yang sungguh ingin hidup dan melayani Tuhan serta berguna bagi sesama ciptaan. Semua ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita ini harus kita hargai, harus kita rasakan manfaatnya juga. Karena kita pun juga bisa dirasakan manfaatnya terhadap ciptaan Tuhan yang lain. Tumbuh-tumbuhan harus bisa merasakan manfaat ketika kita ada ini. Hewan juga begitu. Kita juga bisa memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada untuk hidup kita. Kita bisa memanfaatkan binatang untuk hidup kita. Jadi sama bermanfaatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, yang percaya kepada Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus yang sudah kita anggap, kita yakini, kita percaya sebagai imam besar, itu tidak hanya mati di kayu salib saja. Itu imam yang sejati, yang menyelamatkan kehidupan kita, menyelamatkan orang yang percaya, menyelamatkan kita agar kita bebas dari hukuman dosa, agar kita bebas dari hukuman maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus saja peduli dengan kita. Bagaimana dengan kita peduli dengan sesama kita? Dialah korban bagi penebusan dosa manusia. Seluruh kehidupan Tuhan Yesus pada saat itu dilalui dengan penderitaan, kematian yang dialami, bahkan kebangkitannya itu adalah yang sejati untuk penyelamatan manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan, justru disinilah dalam persekutuan bersama, baik dengan sesama sepersekutuan maupun bersama dengan sesama yang lain, kita sama-sama membaktikan diri kepada Tuhan, bahwa kesediaan melayani, baik itu melayani dalam persekutuan maupun melayani dengan sesama kita yang ada di luar bersama-sama dengan kita, ini menjadi indah dan bermakna kehidupan kita ini. Bermakna umat Tuhan yang diperintahkan untuk membawa berkat bagi sesama ini. Dan itu sangat berarti dalam kehidupan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Sehingga semua ciptaan Tuhan dapat merasakan kehadirannya. Oleh karena itu, siapkanlah hati kita untuk bersama-sama bekerja dengan sesama kita, berempati dengan sesama kita, demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh.
Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan iman rasuli kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami pada saat ini. Berilah kami kekuatan untuk bisa mewujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tetapi karena Tuhan menyertai, kami mampu untuk mewujud nyatakannya. Karena firman-Mu ini telah menjadikan pelita dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu ini menguatkan iman kami dalam mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa buat pemerintah Indonesia ini Tuhan, mulai dari presiden sampai di mana kami berada. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijakan supaya dapat memimpin dengan penuh keadilan, penuh kesejahteraan rakyatnya. Kami serahkan kepadamu para pimpinan ini. Juga kami berdoa untuk para tenaga medis yang pada saat ini sedang berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan kepadamu supaya para medis ini mampu untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Juga kami berdoa untuk warga jemaat yang terkapar karena kena COVID-19 ini. Kami mohon kepadamu, jamahlah mereka, supaya mereka mempunyai kekuatan, supaya mereka memperoleh kesembuhan. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang diamini, mampu dan mau menyelamatkan saudara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami isoma. Kiranya Tuhan memelihara mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka, Tuhan memberikan kekuatan supaya mereka tidak putus asa. Kami serahkan mereka kepadamu. Kami juga berdoa buat GKJW, seluruh warga jemaat dimanapun berada. Kiranya Tuhan menjaga, kiranya Tuhan memelihara, kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan sehari-harinya. Kegiatan pelayanan yang dilakukan di dalam gereja-Mu Tuhan, baik majelis jemaat, baik majelis daerah, baik majelis agung, kami serahkan kepadamu. Juga majelis daerah yang pada saat-saat ini akan mengalami sidang majelis, kiranya Tuhan berkati. Juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh
warga jemaat, bahkan GKJW dengan segala persoalannya, segala pergumulannya, kami serahkan kepadamu. Kiranya Tuhan mau campur tangan dalam mengatasi segala pergumulan yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan. Juga pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat setiap keluarga. Kiranya Tuhan tambahkan rasa kasih sayang, cinta kasih antara suami istri, orang tua dengan anak. Biarkan keluarga ini menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis dan bisa mendatangkan kehidupan yang sangat Tuhan kehendaki. Juga kami berdoa buat anak-anak yang sekolah. Kiranya Tuhan berkati dengan kepandaiannya. Tuhan berkati dengan pengetahuannya. Tuhan berkati dengan hikmatnya. Sehingga anak-anak kami bisa meraih apa yang dicita-citakannya. Dan juga menjadi anak-anak yang takut akan Allah. Juga anak-anak kami dengan pergumulannya yang menginginkan teman hidup, menginginkan pekerjaan, kiranya Tuhan berkati yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami berdoa buat seluruh warga jemaat dengan pergumulannya, dengan pekerjaannya, dengan ekonominya, kami serahkan kepadamu. Dengan kehidupannya dengan sesama, kami serahkan kepadamu. Jangan kau biarkan seluruh warga jemaatmu ini mengalami penderitaan. Karena kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan akan selalu menyertai mereka. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada hari ini. Bejo ciloko kami tidak tahu. Yang kami tahu, Tuhan menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa doa kami ini akan kami landaskan pada doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, yang akan kami pujikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengucap syukur, kita akan menghimpun persembahan atas firman yang sudah kita dengar pada hari ini. Ada satu dasar persembahan yang kita perlu dengar sebelum kita mempersembahkan persembahan kita. Dasar persembahan ini diambil dari Mazmur pasal 107
ayat yang ke-21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita menghimpun persembahan, marilah persembahan ini kita iringi dengan kita memuji pelengkap Kidung Jemaat nomor 148, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang terkasih, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu kami mohon jemaat yang terkasih untuk berdiri. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu atas berkat-berkat yang sudah senantiasa Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu menghimpun persembahan dari sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan persembahan ini Engkau sucikan, Engkau kuduskan, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terlebih-lebih untuk pelayanan kami di gereja kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah persembahan ini boleh senantiasa menjadi bau harum bagi-Mu. Dan biarlah kiranya kami semua anak-anak-Mu boleh menjadi persembahan yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama undur dari tempat ibadah ini, hidup dengan penuh damai sejahtera bersama dengan sesama kita, dengan penuh kasih sayang, karena ada firman Tuhan yang diberikan kepada kita yang demikian. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 256 bait yang pertama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari undur dari tempat ibadah ini. Hidup dengan penuh kasih sayang, dan anak-anak Allah, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Sang Sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber kasih dan keselamatan yang abadi, kuat kuasa Roh Kudus, sumber damai sejahtera dan terang hidup, ketiganya yang esa, memberkati anak-anak Allah dalam menjalani kehidupan, mulai dari saat ini sampai selamanya. Amin.